Puji Tuhan, Shalom rekan-rekan semua, selamat datang kembali dalam program Bekal Hari. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda hari ini di ruang ini. Syukur bisa kembali membawakan program Bekal Hari ini. Untuk Anda yang pertama kali mengikuti program Bekal Hari ini, saya juga sangat merasa senang sekali, terhormat sekali, bersukacita sekali bisa menemui Anda di ruang ini. Saya percaya Anda akan diberkati. Program Bekal Hari adalah program saat teduh setiap hari yang berisi firman Tuhan setiap jam 6 pagi yang saya percaya bisa memperlengkapi kehidupan Anda dalam karir, bisnis, keuangan, pelayanan, dan keluarga Anda semua. Saya senang sekali bisa membawakan program Bekal Hari ini. Saya percaya rekan-rekan semua akan diberkati. Oke, tema hari ini adalah tak pernah mengira ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kehidupan, Tuhan masih memberikan kami nafas, Tuhan kami masih memberikan kami sukacita, Tuhan masih memberikan kami damai sejahtera, Tuhan masih memberikan kami kasih yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami punya privilege, keistimewaan Tuhan untuk bisa memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang setia pada kami meskipun kami tidak setia Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan mari biarlah waktu ini kami bisa merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ini bisa berbuah Tuhan 100 kali lipat dalam hidup kami. Kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami bisa melupakan Tuhan apa yang menjadi masalah kami, dan bisa membantu banyak orang Tuhan untuk mereka boleh lepas dari masalah mereka. Dan kami percaya ketika kami melakukannya Tuhan, ada berkat Tuhan yang tak terkatakan untuk hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kami peduli kepada orang lain, kami akan melihat sesuatu yang lebih besar juga Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini urapi kami, sertai kami. Kami ingin menikmati firman Tuhan, kami ingin dipuaskan pagi hari ini dengan kasih setiamu, sehingga kami bisa bersorak-sorai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat datang semuanya. Saya akan bawakan tema ini dari dari Keluaran 2 ayat 3 ya. Masih dari kelanjutan dari kisah Yusuf. Saya bacakan ayatnya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihat olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ya, cerita ini adalah cerita kelahiran Musa. Jadi setelah Yusuf meninggal, lalu bangsa Israel tidak dikenal oleh raja yang baru. Raja yang baru tidak mengenal Yusuf. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk membuang semua anak laki-laki bangsa Israel yang baru lahir ke sungai Nil. Dan Musa dilemparkan juga ke sungai Nil, tapi kakaknya melihatnya dari jauh dan memperhatikannya. Kita tahu bahwa Musa adalah seorang survivor ya, kemarin kita bicarakan, seorang penyintas. Tetapi sebetulnya ada satu orang yang sangat berperan penting dalam survivalnya Musa, dalam kehidupan Musa, atas hidupnya Musa waktu itu. Padahal dia terancam akan mati di sungai Nil. Siapa dia? Yaitu kakak Musa yang bernama Maryam. Andaikan Maryam cuek, mungkin Musa tidak pernah terselamatkan. Andaikan Maryam bersedih pada saat itu lalu pulang begitu saja meninggalkan Musa di sungai Nil, mungkin Musa tidak akan pernah terselamatkan. Tetapi kakaknya begitu mengasihi Musa dan begitu peduli pada Musa,
Dikatakan di kisah itu, di firman Tuhan itu, kakaknya memperhatikan dari jauh untuk melihat apa yang akan terjadi pada bayi itu. Kakaknya begitu peduli sehingga dia tidak beranjak, dikatakan berdiri, tetap berdiri di situ. Dia tidak beranjak dari tempatnya, dia tetap berdiri di situ dan memperhatikan dari jauh. Apa kira-kira yang akan terjadi pada Musa? Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan bahwa ini seperti peran doa seseorang. Maryam seperti penggambaran seorang yang sedang berdoa. Dia berdiri membela orang yang dia doakan. Dalam hal ini Musa, dan memperhatikannya dari jauh. Ketika kita berdoa, mendoakan seseorang, kita pasti memperhatikan dia juga dari jauh. Apa yang terjadi pada dia, apa yang sedang dia lakukan, apa update-update terbaru mengenai dia, itu kita perhatikan ketika kita mendoakan. Dan luar biasanya, saat ada kesempatan, Maryam bisa melakukan sesuatu yang penuh hikmat dan melakukannya dengan keberanian. Saudara, Maryam itu diperkirakan gak beda jauh usianya dengan Musa. Kalau kita coba buat agak jauh mungkin usianya, ya supaya kita bisa merasionalkan begitu ya, bagaimana Maryam bisa berbicara kepada putri Firaun dengan begitu penuh hikmat. Itu mungkin saya anggap dia di 12 tahun. Jadi agak jauh dengan Musa. 12 tahun. Jadi 12 tahun itu mungkin sekitar 6 SD. Mungkin teman-teman boleh cari berapa sih usia Maryam, karena saya cari-cari hampir nggak dapet. Bukan hampir nggak dapet sampai saat ini. Mungkin next saya bisa cari lagi. Tapi usia Maryam pada saat itu saya anggap aja 12 tahun. Sehingga dia bisa berbicara dan dipercaya oleh putri Firaun. Dia masih anak kelas 6 SD, tapi dia dengan begitu berani menghampiri putri Firaun, anak dari raja di seluruh negeri itu, dan berkata kepadanya, maukah engkau aku carikan inang penyusu? Begitu hebatnya hikmat yang Tuhan berikan kepada seorang anak kecil. Dia bisa melihat gerak-gerik putri Firaun untuk tahu bahwa putri Firaun ingin menyelamatkan anak itu, Musa dalam hal ini. Saudara, rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan perhatikan, ayat itu tidak menceritakan apakah putri Firaun mengatakan sesuatu yang ingin membela anak itu. Putri Firaun hanya bicara, hanya mengatakan, tentulah ini bayi orang Ibrani. Tidak ada kata-kata dia yang ingin menyelamatkan bayi itu. Tetapi anak sekecil itu, Maryam yang masih kecil itu, dia bisa melihat bahwa putri Firaun punya belas kasihan dan ingin menyelamatkan bayi itu. Lalu dengan berani dia datang kepadanya, lalu dengan begitu cerdasnya dia bisa bilang sama putri Firaun, apakah engkau mau ada inang penyusu yang menyusui? Dia begitu cerdik, dia begitu cerdas. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Maryam. Ketika saya membaca kisah ini, Tuhan seperti berbicara kepada saya. Ketika kita mendoakan seseorang, maka Tuhan akan memberikan hikmat, keberanian, kecerdikan pada saatnya untuk menyelamatkan atau membantu orang, atau memberikan solusi pada orang yang kita sedang doakan. Entah bagaimana caranya, Tuhan akan kasih hikmat, kita akan kasih kita kecerdikan, kecerdasan untuk bisa memahami apa yang dialami orang itu dan memberikan solusi yang terbaik buat orang itu. Memberikan nasihat-nasihat yang terbaik, memberikan jalan keluar buat orang yang kita doakan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, saudara-saudara, Maryam tidak pernah mengira bahwa Musa akan diangkat Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Proses kelahiran Musa itu nggak ada yang istimewa. Nggak ada tindakan Allah menampakkan diri terlebih dahulu. Tidak ada nubuatan Allah kepada manusia tentang kelahiran Musa. Tidak ada. Ishak ada. Ada nubuatan tentang Ishak waktu dia lahir. Yakub juga ada. Ada perkataan Tuhan kepada Rahel tentang Yakub ketika dia mau lahir. Tapi Musa itu tidak ada satu perkataan Tuhan pun yang menubuatkan kelahiran Musa. Kejadiannya kejadian biasa, seperti kejadian lahir manusia biasa. Saya bacakan dalam Keluaran 2 ayat 1-2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Apa yang istimewa dari itu? Nggak ada. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Suatu hal yang biasa, yang semua orang bisa mengalaminya. Sangat biasa, nggak ada yang istimewa.
proses kelahirannya biasa. Sehingga saya yakin tidak ada yang tahu bahwa Musa akan diangkat Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi apa yang Maria lakukan ternyata adalah suatu tindakan yang signifikan, yang berpengaruh besar terhadap kelangsungan bangsa itu. Dari kisah ini saya menarik insight bahwa kita tidak akan pernah mengira apa yang akan terjadi pada orang yang kita doakan. Karena itu saudara-saudara, rekan-rekan semua, saya mendorong kita semua, mari kita mulai mendoakan seseorang. Siapa saja, orang tua kita, kakak kita, adik kita, sanak family kita, sanak keluarga kita, rekan kerja kita, atasan kita, bawahan kita, atau bahkan musuh kita. Karena kita tidak akan pernah mengira apa yang akan terjadi pada mereka. Jangan-jangan doa Anda pada akhirnya akan membawa keselamatan bagi suatu bangsa yang besar. Yes, mungkin Anda juga sedang mengalami kesulitan saat-saat ini. Tetapi daripada mengasihani diri sendiri, lebih baik kita mulai keluar dari diri kita sendiri dan mulai mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Siapa tahu mungkin orang yang Anda doakan ingin Tuhan pakai menjadi seorang yang mengubahkan bangsa. Saya yakin pada saatnya nanti Tuhan akan berikan hikmat, keberanian, kecerdikan untuk menolong orang-orang yang kita doakan. Menceritakan kasih Tuhan kepadanya sehingga dia bisa diselamatkan. Kita bisa membantunya untuk bisa sekolah dan membuatnya menjadi seorang yang kelak bisa memberikan kehidupan bagi banyak orang. Siapa tahu, kita tidak pernah tahu. Saya ingin ceritakan seorang di bumi ini pernah lahir, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal yang bernama Ravi Zacharias, yang mempertobatkan banyak orang ateis dan orang-orang yang beragama lain yang mempertanyakan kekristenan. Dia baru saja meninggal 2 bulan yang lalu. Dia menyebut dirinya seorang apologis yang mempertahankan Alkitab dengan argumen-argumen yang sulit sekali dibantah. Bila Anda mendengarkan khotbahnya, saya sering mendengarkan khotbahnya, maka Anda akan menemukan logika-logika cemerlang yang orang awam sulit memahaminya di awal. Tapi kalau lebih jauh memikirkannya, maka Anda akan sangat kagum dengan cara berpikirnya. Dia mempertahankan kebenaran Alkitab dengan logika-logika itu. Dia berbicara kepada ratusan ribu mungkin manusia, ya, mahasiswa, karyawan, ya, pebisnis, termasuk orang-orang mahasiswa yang ateis, karyawan yang ateis dan beragama lain, tentang logika kekristenan, dan berhasil meyakinkan mereka dan menyelamatkan banyak jiwa dengan logika tersebut. Rekan-rekan semua, yang lebih menarik dari itu adalah di usia 17 tahun sebelum dia mengenal Tuhan, dia mau bunuh diri dan minum racun serangga. Tetapi terselamatkan oleh orang tuanya dan masuk ke rumah sakit, diopname di rumah sakit. Di rumah sakit itulah tiba-tiba ada seorang yang bernama Fred David, yang tidak pernah kita kenal, yang dunia tidak pernah kenal, yang membawakan Alkitab untuk Raffi. Dan Raffi mulai membacanya. Ayat pertama yang Raffi baca adalah, "Jikalau aku hidup, maka engkau akan hidup." Ayat itulah yang menyentuh hati Raffi dan membuat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dunia ini. Saudara, Fred David mungkin tidak pernah mengira bahwa apa yang dia lakukan bisa membawa keselamatan kepada mungkin ratusan ribu manusia. Dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah mengira hal itu. Tapi saya percaya dia memulainya dengan berdoa dan melakukan sesuatu. Dia membacakan ayat itu kepada Raffi. Mari saudara, kita bisa berpengaruh signifikan kepada orang di sekitar kita kalau kita mulai mendoakan orang itu. Dan saya percaya pada saatnya kita akan melakukan sesuatu buat orang itu, sehingga orang itu akan diselamatkan dan kita tidak akan pernah mengira apa yang akan terjadi pada rekan yang kita doakan. Saudara, Tuhan memberi bekal hari ini, mulailah berdoa dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena Anda tidak pernah tahu, Anda tidak akan pernah mengira apa yang akan terjadi pada orang itu. Mungkin dengan doa rekan-rekan akan menyelamatkan satu keluarga. Mungkin dengan doa rekan-rekan akan ada lahir seorang pejabat yang mengasihi Tuhan dan memperbaiki kehidupan bangsa. Mungkin dengan doa rekan-rekan akan lahir seorang yang mengasihi Tuhan dan memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang dan menyelamatkan banyak jiwa kepada Tuhan.
You never know. Anda tidak akan pernah mengira. Jadi marilah kita mulai mendoakan orang-orang di sekitar kita, supaya dunia ini boleh lebih baik, keluarga-keluarga boleh lebih baik, orang-orang bisa lebih baik, kehidupan menjadi lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, rekan-rekan semua sudah mendengar program Bekal hari ini. Saya percaya Anda diberkati, saya percaya Anda akan mendoakan orang, setidaknya satu orang, dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib lewat orang itu. Mungkin orang yang Anda benci bahkan, mungkin orang yang membenci Anda bahkan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya. Oke, puji Tuhan, saya ingin berdoa buat saudara semua. Bapak, kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati rekan-rekan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, memberikan program Bekal hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada berkat Tuhan yang dicurahkan, ada kasih Tuhan yang dicurahkan buat mereka. Kami berdoa supaya kekuatan yang daripada Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan dicurahkan atas rekan-rekan semua, sehingga kami semua Tuhan bisa mau mendoakan orang-orang di sekitar kami Tuhan, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ditinggalkan oleh dunia ini, orang-orang yang diabaikan oleh dunia ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mendoakan orang tersebut. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat suatu kemuliaan yang besar lewat orang yang kami doakan. Kami tidak tahu seperti apa hasilnya, kami tidak akan pernah mengira seperti apa hasilnya. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami berdoa, akan ada saatnya juga kami akan memberkati orang yang kami doakan. Akan ada saatnya juga kami menasihati orang yang kami doakan. Akan ada saatnya juga kami akan menyelamatkan orang yang kami doakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat mereka akan semakin banyak dampak pekerjaan Tuhan dikerjakan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah hati kami terus tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada kasih Allah, sehingga kami tidak mengasihani diri kami sendiri, kami tidak fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami boleh fokus pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati Tuhan yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan, supaya ketika mereka sembuh, mereka bisa menyembuhkan orang lain. Berkati orang yang terlilit hutang, lunasi hutang mereka Tuhan, biar mereka boleh membantu orang yang terlilit hutang juga. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang yang sedang mengejar karirnya, mengejar bisnisnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah karir dan bisnis mereka diberkati, supaya mereka menolong banyak orang Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga yang sedang ada masalah, ada kesulitan, ada pertentangan. Kami berdoa supaya keluarga-keluarga dipulihkan, supaya mereka juga boleh memulihkan keluarga yang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama saya berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, Anda yang hidupnya merasa hidupnya berantakan, hidupnya tidak baik, hidupnya tidak happy, hidupnya tidak ada tujuan, saya percaya Tuhan lah yang bisa membuat happy, yang bisa memberikan kebahagiaan. Tuhan lah yang bisa memberikan tujuan hidup. Kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan dan tujuan hidup dalam hidup Anda, mari ikuti doa saya, karena hanya Yesus yang bisa memberikannya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa Tuhan, tapi saya ingin hidup di dalam tujuan Tuhan. Saya ingin menjadi berkat buat banyak orang. Saya ingin berbahagia, saya ingin bersuka cita. Karena itu ampunilah dosa dan kesalahan saya Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Bapa. Saya percaya hari ini juga saya menerima kegembiraan, sukacita yang daripada Tuhan. Dan saya menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau Anda sudah mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab saudara, download di Play Store atau App Store. Kalau Anda belum memilikinya, Anda harus berhubungan dengan Tuhan, karena hanya itu yang memberikan kekuatan Anda setiap harinya, kepada Anda setiap harinya. Oke, saya ingin berkati Anda semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom ayat, statement, rema. Terima kasih untuk beberapa komen-komen yang ada di IG ini. Saya sangat diberkati, memberi kekuatan juga buat saya untuk terus menjalankan program Bekal hari ini. Kalau ada bagi berkat, beban doa, silahkan juga tuliskan di situ. Kami akan berdoa buat saudara semua. Sampai bertemu dalam program Bekal hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan kepada Anda setiap harinya dalam program Bekal hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.